tentang masalah keris Nogososro itu tadi. Kenapa kok sampai salah satu nih, ya kalau menurut saya pribadi kan, keris Nogososro itu kan jenengan atau ini longko, sebenarnya kan longko. Mungkin karena pada waktu itu hanya beberapa orang ataupun beberapa, ya mungkin dari itu kan kerajaan ya, ada beberapa raja-raja ya kan, nggak banyak lah, mungkin berapa gitu lah. Kok sampai di banyak yang menduplikat kan, seperti itu kan, yang menduplikat, akhirnya dia itu berani memaharkan dengan harga di bawah yang seharusnya kan, seperti itu. Nah, terus apa sih sebenarnya keunikan Nogososro ataupun makna dari Nogososro itu sendiri, Mas? Ya memang mentalnya kadang melarat, Mas. Jadi tak kembalikan lagi dengan kehidupan sehari-hari. Nek kamu nuwun sewu bukan kok merendahkan petani, ndak. Nek dalam pekerjaannya panjenengan itu petani, apalagi cuman buruh petani ya. Itu untuk apa beli alpat? Iya, kan ngoten. Bukan berarti penati itu nggak kaya kan, ndak? Ndak, bukan. Terus mengatakan Nogososro itu kan salah satu keris atau yang dipunyai kerajaan-kerajaan itu. Berarti ya, rojo. Rojo, dados ngeten. Setiap daerah itu ada kerajaan kecil-kecil zaman dulu toh. Jadi keris Nogososro itu juga nggak pas langka sedemikian rupa langkanya itu ndak. Langka ada ya, cuman banyak itu ndak. Ya. Misalkan di Ponorogo untuk saat ini. Ponorogo mungkin waktu dulu masih Wengker nggih. Iya. Mungkin dinaungi dengan salah satu kerajaan Wengker. Cuman bukan Wengker tok. Kan ada kerajaan kecil. Nah, setiap kerajaan kecil itu mempunyai keris Nogososro. Atau keris yang berdapur Nogo. Tapi kan nggak akeh, Mas. Ya soal penguasa kan beberapa lah, Mas. Iya, itu pun tidak Nogososro ya sabuk inten yang bergelimang bermewah-mewah itu mboten, tidak orang Kamarogan, Mas, mboten Kamarogan, ya hanya berbasic Nogo. Meskipun itu Nogorojo atau Nogososro, tapi orang kok dikinatah itu ndak. Sesuai dengan neng Wengker mungkin atau di dalam ranah Mojopahit mungkin satu keris yang memang bertatakan emas berlian. Lah untuk bawa-bahannya itu ora oleh nggih ngono kuwi. Bukan masalah piye-piye, itu adab. Itu adab, bukan kok emas iki berarti sebagai salah satu contoh itu terahnya orang wong biyen itu enggak ganjeng terah, Mas. Bahkan orang zaman dulu itu tidak membeda-bedakan masalah pakaian. Nek wong rojo ngene terus ngisore ngene itu ndak disamaratakan zaman dulu. Prajurit seperti itu ndak. Berarti nek Nogososro untuk saat ini itu wakeh aku dhewe bingung nih, Mas. Sakeh-akeh kerajaan di dalam satu daerah. Ya ora ngono kuwi lah, Mas. Sampai RT duwe Nogososro. RW aku yo duwe 7. Iya. Terus kepala desa aku duwe. Begitu ditelusuri tarian. Nah, kan aku kokur meneh. Padahal untuk kelas camat dan kelas bupati itu menurut paham saya itu belum tentu mempunyai Nogososro dan belum tentu beliau itu layak mempunyai Nogososro. Kecuali mereka emang punya jiwa kepemimpinan yang punya terah atau titisanin orang-orang zaman dulu. Entah itu warisan, entah itu makanya harus sugih dulu. Ya nek Nogososro rega 150 yuta iku pikir-pikir, Mas. Pikir-pikir Kamarogan, sabuk inten, ngemut berlian, iku aku mikirnya ya mumet aku Yohan. Karena selama 32 tahun sampai saiki iku cek mumet aku. Dan saya bingung untuk piye caranya jabarke paham itu sendiri ke masyarakat. Nah aku sih ngomong pasti diklaim, cah urung ngoyah urung kenceng kok ngomong ndakek, tapi ngoten niku. Ngoyah urung kenceng kok ngomongin ndakek masalah pusaka. Makanya reniyo, Mas, reniyo. Karena kita tak kenal gak akan sayang. Nek jenengan hanya menilai saya dalam basicnya, ya apa-apa itu hak panjenengan. Mungkin kadang karena omongan saya itu saklek. Aku ngomong sugih, tapi jenengan memaknai sugih itu sugih dunya. Itu hak panjenengan, berarti mentalmu, kerohanianmu, ya seperti itu. Ya, Jadi
ono aku sampai menilai dengan pahami panjenengan itu hak jenengan dan saya tidak punya hak untuk menyalahkan panjenengan. Emang babakanmu yang seperti itu. Ning rasakne wae. Karena berangsur-angsur dengan paham itu sampean akan merasakan apa yang akan terjadi. Iki kan dikal, iki golek momen liyane iki duwe momen liyane. Saya mau bertanya Mas, gini, ya juga, dulure dhewe lah, dulur kepisane sing sering mriki iku, dia itu ngomong dia itu banyak mengkoleksi keris-keris tarian dari alam gaib lah, bahasanya kan seperti itu lah Mas. Yeah. Dan ya mungkin kalau diilmiahkan, di logika kan mungkin nggak nyampe Mas ya seperti itu. Nah itu tuh. Dan saya sendiri, saya berasumsi sementara ini kan kok kayaknya nggak mungkin kita itu menarik keris dari alam gaib. Itu seperti itu. Yeah. Nah, soalnya gini Mas, kebanyakan kalau di sini orang di sini itu ngomongin keris, masih keris apa? Keris iki Mas. Iki tarian Mas, tarian ke pundi ke makam riko. Waduh, lah kalau kan ngoten niku Mas. Lah itu. Nah, ketika aku mau menjelaskan, ya aku sih aja sih dalam arti kedekatan saya dengan mereka itu belum sampai dekat lah seperti itu. Nah, makanya kita bahas di sini saja Mas. Masalah keris tarian. Iya. Iku. Keris tarian kayak ngono. Iki ono isine lho Mas. Tolong didusi ning isine aja sampai ilang. Nah, itu. Isine ki opo? Kan aku yang ngono. Isine keris iki opo? Aku kadang bingung. Ya emang monggo Mas, dalam secara umum keris itu kan diasumsikan bahwa sing mistik, sang gaib dan lain-lain. Makanya banyak orang percaya bahwa keris saya dapat keris tarian dari sana kan seperti itu. Nek kodame. Ya, opone nek kodame. Padahal yang saya gali selama iki kok kayak gak enak sih keris tarian seperti itu. Pripun dengan masalah keris tarian? Saya sepaham. Itu biasanya mengaten orang-orang yang baru menjalani supranatural. Bukan spiritual, orang supranatural itu mendalami paham, terus mereka dibawa ke gak perlu lah aku bahas ini kan masalah masalah paham spiritual ya. Biasanya, cuman mereka itu emang basicnya itu pengen mengenal jati diri, ya. Mencari jati diri dalam ritualnya mereka, dalam lelakunya mereka, prihatinnya mereka itu orang segampang itu, harus melalui konsep-konsep tahapan-tahapan sap munggah seperti itu. Dan satu trap, dua trap, mereka masuk ke ranah itu sebetulnya alam nek wong saiki ngarane alam jin. Atau nek wong Jawa ngarami wong orang apa jenenge alam halusinasi. Alam angan-angan, alam hayal. Nah, itu. Akhirnya nek kono dudono dan itu bisa digunakan sebetulnya. Cuma lek sampean menggunakan alam-alam itu intinya ngagung-ngagungke atau hodam atau demit itu sendiri, ya sampean akan sengsara dalam hidupnya. Tidak akan pernah menemukan jati diri. Dan itu biasanya orang-orang seperti itu mandek neng tahapan dua itu Mas. Jadi di alam apa jenenge iku ya, kok lali aku. Ya tarik-tarikan iku lah. Iya. Jadi sebetulnya tarik-tarikan itu enggak enak. Balik nang keris. Keris yang original, yang bikinan empu, dia tidak akan pernah tiba-tiba hilang terus hinggap di alam gaib. Kan ngono to? Iya, bahasa seperti itu. Ya kena alam gaib. Jadi keris mbahku hilang Mas. Iku gaib, engko mau muncul meneng, teko meneng. Iku piye carane aku ngeramut ben ojo bolak-balik hilang ning alam gaib. Dan itu banyak sekali pertanyaan itu. Itu sebetulnya enggak ada. Nah, itu emang keris bikinan empu, dia tidak akan pernah hilang atau dirawat barang halus. Nah, bikinannya empu itu yang ngerawat harus orang. Misalnya saat ini jenengan pesan keris, sinung, terus nang anak putune gak gelem, itane energi iki gak sinkron dengan anak putune. Lah untuk DEB namanya diramut orang yang sama karakternya sama yang jenengan pesan itu sendiri, mereka nunggu beberapa turunan, kok kesuwen, DE akan milih entah itu dengan cara dimahari orang lain atau ditemukan orang, dikasihkan orang seperti itu. Langku akan balik meneh nang turunannya panjenengan lagi. Yang sesuai. Yang karakternya sama dengan si pemesan awal. Nah, seperti itu. Jadi lek keris tarian itu 90% tidak ada. Kalaupun ada yang original, itu pasti barangnya tidak sepuh. Barangnya barang baru
Dan itu emang permainan. Permainan alam, ya alam ngono kuwi, alam jin kalau sekarang memaknai. Nek wong Jawa ngalami alam demit. Mangane ojo kowe gampang kekancan karo demit. Sak apik-apike demit kuwi ngono penyakit, enek bendusikune. Lek paham saiki, sak apik-apike jin kuwi jek apikan menungso sing tingkah lakune paling elek. Kudune kan iso memaknai kuwi to. Iya. Karena energi itu, demit atau jin itu tercipta dari angen-angene menungso ana ning donya iki, angen-angen yang urung keturutan, akhirnya menjadi energi yang bersosok akhirnya mewujud. Ya soalnya yang sering saya ketemukan seperti itu, Mas. Ketika saya punya teman ya, terus mendudohne keris ya. Iku aku dulu wah iki kerise keris bacane ya keris anyar lah, keris anyar kayak ya saya gaya asal-asalan lah seperti itu. Tapi dia itu mempercayai iki tarian, Mas, dari Kokono, seperti dari sana satu tempat, punden, dari punden, seperti itu lah. Akhirnya piye to akhirnya. Lah, saya khawatirkan seperti ini. Jika paham-paham seperti itu merajalela. Nah, itu kan bisa mematahkan orang-orang ataupun pemula yang notabene pengen belajar keris atau pengen merawat keris, pengen ngerti keris yang sak benere, akhirnya dia dibelokkan dengan paham yang seperti itu, paham tarian, keris neng alam goib ataupun keris-keris yang berkodam seperti itu. Miris asline ya. Miris intine. Kayak takonin sampean. Ya, iya. Terus sampean ngeki jawaban diilmiahkan, mereka nggak terima. Nggak terima. Goib soalnya Mas. Iki goib ora kena diilmiahkan ngono kuwi to. Goib. Makanya ya bukan berarti saya itu nggak percaya atau nggak percaya. Kalau saya gini, kalau emang ada yang bisa menarik, ya tarik no aku. Tarik nang omah, Mas, kok narik nang omahku, Mas. Pakai. Kayak enek keris istimewa tarik no. Tarik mari piro biasanya 5 juta, oke, 5 juta. Ning yo keris 5 juta tarianku jalukane kerise Pak D Paisu kae sing model gini-gini tarik kok kene. Nah, aku gelem ya seperti itu. Cuma lek ning tarik ning alam gaib, jujur sewu, saya enggak ku narik kodame. Tapi tak tarik Mas, kodame tapi tak tarik. Nek adae gaya apa? Ngono lho kita akhire. Ning isine tak deleh ning akeh. Kan yes. Kan langsung meneh. Aku jane iso Mas narik kerise wek Paisu kae. Ning percuma. Mending tak tarik goipe, kodame tak deleh ning watu kan ngono kuwi. Sebetulnya kan enggak ado-ado Mas. Kok winane ada kejadian terlahir sampean juga ada tuh waktu itu. Salah satu temen yang dhewe orang Ponorogo nggih. Tarikan, ya. Warnanya tarikan. Mas ini baru, ini tarikan ngene-ngene. Akhirnya dia secara lantangnya ngomong, aku orang ganceng, keris anyar, bah keris sepuh. Selama keris kuwi kena tak gawe, jak bareng nyambut gawe. Nek iso narik nang kono, tak kon narik Mas. Nah itu sebetulnya membuat ranah pembodohan. Pembodohan Mas. Dan aku ngerti sebetulnya siapa itu si tukang narik. Lah aku ngerti dia ikut tukang nasu kok sebetulnya. Cuma kan percuma ngomongnya. Iya. Akhirnya kan kita pernah ngomong, Mas mending nek seneng nang keris, ngoleksi keris yang sepuh. Itu mungkin misalnya sampeanku kepelentet betahaken arto atau punya kebutuhan piye-piye. Elek-elek cerita lah, iku iso dimaharke dan pasti nominalnya akan lebih tinggi. Wah, sepurone aku ora adol-adol ngono kuwi. Aku lu seneng, aku ora ganceng keris sepuh. Keris sepuh akan gawe percuma. Keris anyar tapi tarikan enek kodame. Aku seneng, tak gawe iso gawe ngewangi aku nyambut gawe. 1 bulan toh. Iya. 1 bulan setelah itu dek rene. Dia ke sini, Mas, tukunin kerisku. Ngono toh? Nggih. Lho nyapa keris kok didol? Dia ora dolan. Anu Mas, aku kebutuhan ngene. Sik toh. Kowe wingi ngomong apa? Lah lek saiki mbok kon tuku kerismu lah keris gak bener. Kon nuku aku. Ya kan seperti itu akhirnya. Ya. Sampai enggak ada alasannya kan enggak ada mobil ini. Iya. Enggak ada mobil, kebutuhan perekonomian dan lain akhirnya kerisnya kon mahari kabeh. Kan aku wis ngomong biyen. Dari awal. Nek keris sepuh, Mas, sampean butuh mendadak itu bati. Lek keris ngene iki gak kena, tapi aku butuh ngene. Berarti keris anyarmu iki ra nek kodame to. Iya. Ra kena megawe. Ra kena jak kerja. Nggih Mas ngene-ngene ya. Berarti kan kowe ya goblok. Percuma kowe sekolah dur-dur. Ternyata IQ-mu itu rendah.
Makanya ya itu loh Mas, kadang sangat miris seperti itu. Mirisnya ya salah satu contoh seperti inilah, di zaman dahulu keris itu seolah-olah itu di ya nyun sewu ya, walaupun itu bahasanya dimuliakan, maksud dimuliakan ini dirawat dengan baik. Bahkan orang-orang dahulu itu tidak sembarang orang bisa memiliki pusaka atau urusan haji. Betul sekali. Ya sangat mirisnya sekarang itu dikei kebebasan siapapun bisa makanya kan balik meneh neng aku ngomong wong duwe keris, wong buatnya tosan aji itu pasti kaya. Yang dimaksud kaya itu nomor satu secara mental. Nek kayanya mental kembali lagi itu secara perekonomian juga kaya, pasti punya tosan aji. Nek wong melarat paham, apalagi melarat secara perekonomian nggak duwe keris Mas. Makanya keris zaman dulu itu dibolehkan, itu hanya kalangan-kalangan tertentu. Kalangan tertentu. Terus dibolehkan lagi secara Sultan Agung apa jenenge Senopati niku ya. Sultan Agung kayaknya ini enggak salah ingat. Itu masyarakat dibolehkan mempunyai keris tapi dengan catatan harus keris lurus. Kenapa harus keris lurus? Sampai saat ini itu berkembang. Untuk pemula atau yang baru seneng keris, sampean jangan memakai keris yang lurus dulu, keris lurus dulu. Apa tujuannya? Kan kudune ngono. Itu harus diternya lurus dalam piye. Jenengan paham dengan kemampuan panjenengan dalam hidup ini mengenal diri sendiri. Temen nemu. Bahasanya orang dulu itu temen nemu. Atau lek kowe pengin rono, ora usah toleh-toleh. Paham ono sik. Lah lek kowe dunung baru kowe silak. Baru enak kelas lo seperti itu. Lah tujuannya Sultan Agung seperti itu. Dibolehkan tapi harus keris lurus. Orang kok kudu keris lurus berarti gak oleh ngene, enggak, seperti kerohanian sebetulnya. Temukan dulu jati dirimu. Pahami. Setelah kamu kaya dengan pahammu, bah kowe duwe keris lurus sak pira-pirane. Los, karena tidak akan menjadi malapetaka dalam hidupmu. Yang dimaksud malapetaka itu bukan kok malapetaka seperti yang kita pahami dengan konsepnya jenengan masing-masing itu enggak. Dan enggak perlu aku menjabarkan itu sendiri, pahami dulu. Nyapa kok kudu keris lurus. Dan enggak itu terlepas dari dapur. Dapur apa saja yang penting lurus. Temen-temen musik. Temukan dulu jati dirimu. Setelah kamu menemukan jati dirimu, lepaskan jati dirimu. Maka akan hilang jati dirimu. Gak enak keakuan di sana itu lagi. Itu ada di filosofi ini keris lok telu, lok limo, lok tujuh, cara menghilangkan jati diri, lok itu kudu piye, lok limo kudu piye. Lah tanpa jenengan punya paham kok sampean takon lok limo kudu piye, lok itu kudu piye, jenengan akan punya teori. Tapi dalam praktek kehidupan pribadi nggak punya ilmu, sampean jong. Bojomu sering mbok kaploki, sampean mengalami kesulitan dalam mencari perekonomian karena sampean punya teori. Prakteknya sampean nggak bisa. Jadi hilangkan teori itu dulu. Senang ngono sik keris lurus. Apa filosofinya keris lurus? Kok harus keris lurus dulu? Niku loh Mas, orang zaman saat ini itu kabeh pengen dicerna, diilmiahkan, diteorikan dan lain-lain. Ruhnya sampean ndak punya. Sampean duwake ndake ngomong masalah ketuhanan, kerohanian. Neng kan ya bluk. Ternyata Tuhan itu nggak ada di dalam diri kita. Ternyata Tuhan itu hanya simbol. Yang sampean pertahankan waktu berdebat. Sampean pertahankan waktu sampean argumentasi dengan orang. Sampean tutup dengan kelakuan. Cuman dalam hidupmu tidak mencerminkan sampean itu bertuhan. Lek sampean bertuhan Mas, sampean nggak akan ngutangi wong diwehno duit ning wong Mas. Lah ya tak utangi Mas. Bayar kapan? Dan sampean menyimpan harta benda banyak. Itu tidak bertuhan. Tuhanmu ya duit itu sendiri sebetulnya. Tuhanmu nggak ada karena Tuhan hanya simbol yang sampean taruh dalam dinding. Wong Jawa mah nggih ngapunten nggih, tidak pernah menaruh simbol dalam rumahnya, apalagi simbol Tuhan. Ora wani. Apalagi apalagi membandingkan kemusyrikan, menyekutukan Tuhan. Mereka menyebutkan nama Tuhan aja nggak berani. Apalagi mempersamakan salah benda ciptaan manusia. Orang wani Mas, luwih syariat, orang Jawa itu lebih bersyariat, luwih hati-hati, luwih eling dan luwih waspada. Cuman sekarang bahasa eling lan waspada itu hanya sebagai simbol,
Nduduke aku dukun. Aku orang spiritual loh. Eling Mas Podo, ngerti ora sampean? Eling Mas Podo ya apa sak temene? Nek jenengan masing-masing menggunakan simbol nama Tuhan untuk mendompleng perekonomian sampean makan anak bojo sik toh. Pangeranmu ya kuwi mang, dit kuwi mang, Mas. Dadi ora usah tuku keris kowe, ora usah ngopeni keris. Karena keris menurut panjenengan itu hanya salah satu media untuk memuliakan hidupmu. Tempat sandar. Sandaran. Wih, sing marai rusak paham ya. Akhirnya nilai-nilai dari keris itu sendiri kan hilang. Yang ada Hilang cuma banget. nilai-nilai nominal. Mending sandal wae sampean openi, sampean uri-uri, sampean sambati ngono kuwi. Enggak usah kesono aji yang terlalu rumit untuk membikinnya. Mekaten Mas, kebetulan masalah kesono aji namungan. Gemes aku. Sekiranya sudah cukup panjang perjalanan ini. Mungkin bisa dilanjut lain waktu. Lain waktu. Ya, lain waktu. Terima kasih para pemirsa yang menyaksikan channel kami. Semoga apa yang kita utarakan, apa yang kita perbincangkan malam hari ini ada manfaatnya bagi para dulur-dulur semua dan khususnya para pemula yang ingin belajar ataupun menggali tosan haji. Saya perkenankan untuk datang untuk ngobrol bareng lah di tempat ini dengan alamat di Jalan Puntodewo, Desa Beton, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia. Matur sembah nuwun, salam budaya, rayu, rayu, rayu.